Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang pemindahan hutang, yaitu masalah hawalah, atau ada juga yang menyebutkan dengan hiwalah. Kita bisa lihat di dalam kitabnya dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini suatu fasal. Wasaraitul hawalati arba'atun. Dan syarat-syaratnya memindahkan hutang arba'atun ada empat syarat. Ridahul muhili, yang pertama ridhonya orang berhutang. Wa qabulul muhtali, kemudian yang kedua menerimanya orang yang berpiutang, muhtal. Wa qabulul muhtali, al-muhtal itu adalah orang yang berpiutang, orang yang memberikan hutangan. Syarat yang kedua menerimanya orang yang berpiutang. Wa kaunul haqqi mustaqiran fi zimmati. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya hutang mustaqiran, adalah tetap. Adanya hutang tetap fi zimmati, di dalam pertanggungan. Wattifaqu ma fi zimmatil muhili, dan sesuai hutang yang ada di pertanggungan muhil, ya, sesuai hutang yang ada di pertanggungan muhil. Wal muhali alaihi fil jinsi wan nau'i, dan muhal alaih ini adalah seseorang yang kena pemindahan hutang dari muhil kepada beliau, yaitu al-muhali alaih. Dan muhal alaih yang dipindahi hutang fil jinsi, ya, harus sesuai dalam jenis, ya. Wan nau'i, macamnya. Wal hululi, kontannya. Wal ta'jili, dan menangguhkannya atau temponya. Wa tabara'u biha, dan yang keempat menjadi bebas zimmatul muhili, menjadi bebas biha dengan sebab hawalah, itu pertanggungan orang yang memindahkan hutang. Jadi al-muhili setelah adanya pemindahan hutang maka dia menjadi bebas, ya. Itulah syarat yang harus dipenuhi, Jadi ternyata yang wattifaqu ma fi zimmatil muhili
itu juga menjadi syarat di dalam kitab ini dan sesuai atau sama hutang yang ada di pertanggungan muhil wal muhali dan muhal alaih fil jinsi di dalam jenisnya wan naui dan macamnya wal hululi dan kontannya wal ta'jili dan temponya. Demikian matan daripada kitab yang pagi hari ini akan kita bahas. Jadi sekali lagi kami ingin menjelaskan muhil itu adalah orang yang berhutang kepada muhtal. Muhil adalah orang yang berhutang kepada muhtal. Muhal alaih orang yang dibebani pemindahan hutang dari muhil karena muhal alaih memiliki hutang kepada muhil. Sedangkan muhtal yaitu orang yang memberikan piutang kepada muhil. Jadi muhtal ini nggak punya utang kemana-mana. Jadi muhal alaih membayarkan hutangnya muhil kepada muhtal. Muhal alaih membayarkan hutangnya muhil kepada muhtal. Kemarin kita sudah bahas dengan memberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah sama-sama kita coba perhatikan berkaitan dengan masalah penjelasan daripada pembahasan kita pagi hari ini. Faslun, ini satu fasal fil hiwalati, tentang hiwalah. Ya, satu pasal menerangkan tentang hiwalah. Wal hiwalatu bi fathil ha'i wa hukiya kasruha. Jadi hiwalah itu ada yang dibaca haknya fathah, ada yang dibaca haknya kasrah. Jadi ada yang membacanya dengan hawalah, ada juga yang membacanya dengan hiwalah. Jadi boleh dibaca al-hiwalah, boleh dibaca dengan al-hawalah. Wahia, dan bermula hiwalah lughatan secara lughah at-tahawulu, yaitu menurut lughah ialah pindah. Jadi at-tahawulu pindah. Ail intiqalu maksudnya pindah, yaitu berpindahnya hutang. Jadi al-hiwalah itu artinya pindah, atau bisa juga disebutkan dengan pengalihan, mengalihkan. Ya. Wa syar'an, dan menurut syara', ya, naklul haqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaih. Ya. Akan tetapi menurut syariat, yaitu naklul haqi, memindahkan hak, memindahkan hutang, min zimmatil muhili, dari pertanggungan muhil, ila zimmatil muhali alaih, kepada pertanggungannya muhal alaih. Jadi utangnya muhil ini dipindahkan kepada muhal alaih. Ya, garis bawah itu. Ya. Hutangnya muhil dipindahkan kepada muhal alaih. Ya. Wa syara'itul hiwalati arba'atun, dan bermula syarat-syarat hawalah, bermula syarat-syarat hiwalah arba'atu, ada arba'atun, ada 4
perkara syaratnya. Ahaduha, satu di antara arba'ah, ya. Yang pertama adalah ridol muhili, ialah ridhonya muhil. Jadi muhil itu harus ridho ketika hutangnya dipindahkan kepada muhal alaih. Wa huwa man alaihi dainu. Jadi al-muhil itu yaitu ialah orang yang wajib membayar utang. Ya. Muhil itu adalah orang yang wajib membayar utang. Lal muhalli alaih. Nah, syarat ridho ini tidak disyaratkan kepada muhal alaih. Fa innahu la yustaratu ridahu fil asahi. Maka bahwasanya dia tidak disyaratkan ridhonya muhal alaih. Jadi orang yang dibebani pemindahan itu tidak disyaratkan ridho. Ya, muhal alaih tidak disyaratkan ridho. Jadi yang disyaratkan ridho adalah al-muhil, tapi al-muhal alaih tidak disyaratkan ridho fil asohi menurut kaul yang lebih sahih. Wala tasihul hiwalatu ala man la daina alaih, dan tidak sah opo al hiwalah, tidak sah pemindahan utang kepada orang yang tidak punya utang kepadanya, tidak sah. Ya, jadi si muhil ini memindahkan kepada muhal alaih, tapi muhal alaih nggak punya utang kepada muhil, itu tidak sah. Itu tidak sah. Itu ya. Nah, makanya dikatakan wala tasihul hiwalah, dan tidak sah opo al hiwalah ala man la daina alaihi, kepada orang yang tidak punya utang kepadanya. Wasani, kemudian syarat yang kedua, qabulul muhtali, yaitu ada penerimaan dari al-muhtal. Al-muhtal ini yaitu wa huwa mustahiqud daini alal muhili. Al-muhtal ini adalah yaitu orang yang berhak pada utang atas muhil. Jadi muhil itu berutang kepada muhtal. Muhil itu berhutang kepada muhtal. Maka dikatakan wa huwa mustahiqud daini alal muhili, yaitu orang yang berhak hutang kepada muhil. Jadi muhil berhutang kepada muhtal. Harus ada qabul. Jadi ketika muhil memindahkan hutangnya kepada muhal alaih, kemudian harus ada qabul, diterima. Ya, oke, saya terima pemindahan tersebut. Nah, jadi syarat yang kedua adalah qabulul muhtali, yaitu penerimaan daripada muhtal. Wasalisu kaunal hakil muhili bihi mustaqiran fi zimmati. Nah, syarat yang ketiga ialah adanya utang, yakni muhal bih mustaqiran, itu tetap fi zimmati, dalam pertanggungannya, ya. Dalam pertanggungannya. Wa taqyidu bil istiqrari muwafiqun lima qalahu Rafi'i, dan yang qayyid dengan istiqrar itu sesuai bagi pernyataan Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi
Wan Nawawi An-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi istadroka alaih fir Raudhah, telah menyusuli, ya, telah mengcounter dari pernyataan Imam Ar-Rafi, ya, fir Raudhah, di dalam kitab Raudhah. Wahina izin, dan ketika itu, dan ketika demikian, fal mu'tabaru fid daini, maka yang dihitung di dalam hutang al khiwalati, hawalah itu, ayyakuna laziman, harus ada hutang itu yang tetap, au yu'alla ilal luzumi, atau kembali utang itu kepada yang tetap. Kemudian ar-rabi', syarat yang keempat adalah ittifaku wattifaku ai ad-daini, yaitu ialah samanya utang yang berada fi zimmatil muhili, di pertanggungan muhil, wal muhali alaih, dan muhal alaih, fil jinsi, di dalam jenisnya, wal qadari, dan ukurannya, wan naui, dan warnanya, wal hululi, dan kontannya, wat ta'jili, dan temponya, wasihati, dan utuhnya, wataksiri, dan pecahnya. Jadi harus sama. Si muhil berhutang berupa uang, si muhal alaih pun berupa uang, sama-sama uang. Si muhil berutang berupa emas, maka muhal alaih pun berupa emas, harus sama jenisnya, kadarnya pun sama. Si muhil utangnya 1 juta, si muhal alaih pun utangnya 1 juta. Jadi mesti sama, ya, mesti sama. Kemudian watabra'u biha ayil hiwalati, dan menjadi bebas dengan sebab hiwalah, dan menjadi bebas dengan sebab terjadinya pemindahan hutang, yaitu hiwalah, dan menjadi bebas dengan sebabnya, yaitu dengan sebab hiwalah, zimmatul muhili, pertanggungan muhil, ai andainil muhtali. Jadi setelah ada pemindahan hutang itu, maka hutangnya muhil bebas kepada muhtal, ya. Jadi hutangnya muhil itu bebas kepada muhtal. Jadi yang tadinya muhil itu berhutang kepada muhtal, akan tetapi karena sudah dipindahkan kepada muhal alaih, maka muhil hutangnya menjadi bebas kepada muhtal. Wa yabra'u aidon al-muhalu alaih andainil muhili, dan menjadi bebas juga muhal alaih dari hutangnya muhil. Jadi karena hutangnya muhil itu sudah dipindahkan kepada muhal alaih, maka muhal alaih pun bebas juga kepada muhil. Dia nggak punya utang kepada muhil. Ya. Makanya dikemukakan wa yabra'u aidan al-muhalu alaih, dan menjadi bebas juga muhal alaih andainil muhili, dari hutangnya kepada muhil. Wa yatahawwalu haqqul mu'tali ila zimmatil muhali alaih, dan menjadi pindah utang muhtal kepada pertanggungannya muhal alaih. Jadi tadinya utangnya si muhal
Si muhtal ini kan memberikan utang kepada muhil. Muhal ini memberikan hutang kepada muhil. Ya, muhtal memberikan utang kepada muhil, akan tetapi muhil ini memindahkan hutangnya kepada muhal alai, maka otomatis ya duitnya muhtal berpindah kepada muhal alai. Ya. Jadi nggak bisa nagih ke muhil karena udah dipindahkan kepada muhal alai. Ya, dikatakan di sini wa yatahawwalu haqqul muhtali, dan menjadi pindah utang muhtal ila zimmatil muhali alai, kepada pertanggungan muhal alai. Jadi nanti si muhtal itu naginya kepada muhal alai, bukan kepada muhil. Hatta lau ta'azzaru akhzuhu minal muhali alai bipal sid, sehingga jika sulit mengambil utang itu daripada muhal alai, sulit nagihnya nih kepada muhal alai, si muhtal bipal sid, dengan sebab bangkrutnya muhal alai, au jahdin liddaini, atau dengan sebab ingkar. Muhal alai ingkar, tidak mengakui, nggak mau bayar, padahal sudah ada kesepakatan hiwalah, tapi dia ingkar atau dia bangkrut, wa nahwihima lam yarji alal muhili, maka nggak bisa tuh dikembalikan kepada muhil. Ini si muhal alai bangkrut, sedangkan sudah terjadi akad hiwala, nggak bisa. Muhtal itu menagih kepada muhil kagak bisa. Muhil, utang yang engkau pindahkan kepada muhal alai, tapi muhal alai mengingkari akan pemindahan tersebut, nggak bisa juga. Muhtal itu menagih kepada muhil karena sudah ada akad hiwala. Fikih begini nih Pak De. Makanya orang itu harus mempelajari fikih. Walau kanal muhalu alaih muflisan indal hiwalati, dan jika ada muhal alaih itu adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, indal hiwalati, ketika terjadi akad hiwalah, wajahiluhul muhtalu, akan tetapi muhtal ini nggak mengetahui akan kebangkrutan tersebut, nggak tahu. Ya. Terjadi akad nikah padahal si muhal alaih dalam kondisi bangkrut, akan tetapi muhtal nggak tahu kalau muhal alaih itu sudah bangkrut. Fala ruju'a lahu aidon alal muhidi, maka tidak bisa kembali lagi bagi muhtal kepada muhil. Enggak bisa. Si muhtal akhirnya menagih kepada muhil karena sudah terjadi akad hiwala. Jadi meskipun si muhal alaihi ini sudah bangkrut, muhal alaihi sudah bangkrut, ketika terjadi akad hiwalah dan si muhtal nggak tahu akan kebangkrutan tersebut, maka muhtal tetap tidak bisa nagih kepada muhil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita. Memang luar biasa fikih ini. Ya, luar biasa fikih. Kita harus pahami, kita harus mengerti tentang fikih. Ngaku orang Islam tapi nggak ngerti fikih. Maka karena itu kudu belajar. Mesti belajar fikih biar paham hukum Islam. Ya. Biar paham hukum Islam. Sampai begini aja tuh dibahas. Pemindahan hutang pun dibahas. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.